Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Rahma Bazlina, Aulia Syaharani Arifin, dan saya sendiri sebagai moderator Dinda Trinapitalika. Penelitian kami hari ini merupakan hasil output dari mata kuliah psikometri pada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza MASI. Langsung saja ke materi pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Aulia Syaharani Arifin. Kepada Aulia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu latar belakang masalah pendidikan yang tinggi sebagai panggung utama bagi pembentukan karakter dan pengembangan sumber daya manusia menghadapi tantangan besar dalam mendukung perkembangan integral mahasiswa. Tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah memiliki peran sentral dalam membentuk atmosfer akademik yang positif. Kualitas kerja tenaga kependidikan tidak hanya diukur dari kemampuan kerja sempurna saja, tapi juga dapat dinyatakan dengan kecerdasan emosional atau emotional quotient atau IQ. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional adalah sistem reward yang ditetapkan di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh reward terhadap kecerdasan emosional pada tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Next. Kemudian pada metode penelitian yang digunakan pada kasus kali ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan penelitian korelasional. Variabel independen adalah reward, sementara kecerdasan emosional sebagai variabel dependen. Populasi penelitian mencakup seluruh tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang dan sampel dipilih secara acak. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan bantuan program JASP. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Aulia. Untuk materi selanjutnya, yaitu hasil penelitian, akan dijelaskan oleh Aulia Rahma Bazlina. Kepada Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Pada penelitian ini, responden yang berpartisipasi sebanyak 103 orang yang merupakan tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini menggunakan uji korelasional dengan menggunakan teknik korelasi Spearman. Bisa dilihat pada gambar ini, diperoleh nilai P value itu sebesar 0,001 yang mana merupakan di bawah dari 0,005, yang artinya terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian selain melakukan uji korelasi, dilakukan juga uji perbandingan berdasarkan 4 hal. Yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan usia, berdasarkan lama kerja, dan berdasarkan gaji. Yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi bisa dilihat pada gambar ini bahwa perempuan ini lebih banyak mendapatkan reward dibandingkan laki-laki. Pada gambar itu bisa dilihat pada nilai NEAN-nya, perempuan memiliki skor 37,263, sedangkan laki-laki itu 36,261. Kemudian pada item kecerdasan emosional, ini perempuan memiliki kecerdasan emosional lebih tinggi daripada laki-laki dengan skor 123,947 banding dengan yang laki-laki itu 121,674. Nah, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perempuan ini memiliki tingkat penerimaan reward yang lebih tinggi dan juga menunjukkan kecerdasan emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun
Perbedaan ini mungkin tidak signifikan, tetapi data ini memberikan gambaran bahwa perempuan cenderung mendapatkan reward lebih banyak dan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Selanjutnya itu uji perbandingan berdasarkan usia. Jadi pada item reward yang mendapatkan reward lebih banyak adalah tenaga kependidikan yang berada pada rentang usia 36 sampai 40 tahun. Pada hasil ini dapat dihubungkan dengan konsep motivasi dalam teori kebutuhan Maslow. Kelompok usia ini mungkin berada pada tingkat kebutuhan pengakuan dan penghargaan yang lebih tinggi. Sehingga reward dapat menjadi faktor motivasional yang lebih kuat bagi mereka. Peningkatan reward pada kelompok usia 36 sampai 40 tahun dapat terkait dengan teori siklus hidup karir, di mana individu dalam tahap pertengahan karir mereka mungkin mencapai puncak kinerja dan pengakuan. Sebaliknya, tenaga kependidikan dalam rentang usia 25 sampai 30 tahun, di mana pada hal ini itu memiliki skor terendah, mungkin berada pada tahap awal karir mereka yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan. Kemudian pada item kecerdasan emosional, tendik yang memiliki kecerdasan emosional paling tinggi adalah yang berada pada rentang usia 31 sampai 35 tahun. Mungkin pada hal ini ada perkembangan yang lebih matang dalam kemampuan mengenali dan mengelola emosi pada kelompok usia ini. Selanjutnya itu uji perbandingan berdasarkan lama kerja di UIN Raden Fatah Palembang. Jadi didapatkan hasil bahwa tenaga kependidikan dengan lama kerja lebih dari 8 tahun dengan lama kerja lebih dari 8 tahun yang berada pada angka 38,200 itu paling sering atau paling banyak mendapatkan reward. Sedangkan pada item kecerdasan emosional ini ditemukan bahwa yang memiliki kecerdasan emosional paling tinggi adalah tendik dengan lama kerja lebih dari 8 tahun. Hal ini wajar saja dikarenakan tendik dengan lama kerja lebih dari 8 tahun ini mendapatkan reward paling banyak dibandingkan yang lain, sehingga mempengaruhi kecerdasan emosionalnya. Lama kerja yang lebih lama mungkin mencerminkan tahap perkembangan karir yang lebih tinggi. Menurut teori Holland's Career Development, pada tahap ini individu telah mencapai puncak kinerja. Selanjutnya yaitu uji perbandingan berdasarkan lama, maaf ini ada sedikit typo. Jadi uji perbandingan berdasarkan gaji yang didapatkan. Jadi ditemukan bahwa tendik dengan gaji 3 juta 1 sampai 5 juta ini mendapatkan reward lebih banyak. Sedangkan pada item kecerdasan emosional, tendik dengan gaji rentang 3 juta 1 sampai 5 juta ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Gaji yang lebih tinggi dapat memenuhi kebutuhan tingkat atas dalam hierarki kebutuhan Maslow, seperti kebutuhan penghargaan. Pada tingkat atas ini, seorang individu menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini dapat menjadi faktor motivasional yang mempengaruhi penerimaan reward dan kecerdasan emosional. Gaji yang lebih tinggi juga dapat berkontribusi pada tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, yang dapat memperkuat baik penerimaan reward maupun pengembangan kecerdasan emosional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kalian. Selanjutnya ada bagian rekomendasi yang akan saya jelaskan sendiri. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang atau bahkan tendik di seluruh Indonesia, serta mendukung pengembangan kecerdasan emosional mereka. Yang pertama ialah optimalisasi sistem reward. Diharapkan institusi untuk mengkaji dan mengoptimalisasi sistem reward yang diterapkan. Perlu dipastikan bahwa reward yang diberikan mencakup berbagai aspek yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan tenaga kependidikan, seperti pengakuan kinerja, peluang pengembangan karir, dan benefit yang lainnya. Yang kedua ada pelatihan kecerdasan emosional. Pelatihan kecerdasan emosional memberikan pelatihan dan workshop
terkait kecerdasan emosional kepada tenaga kependidikan. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara aktif, efektif, dan meningkatkan hubungan interpersonal yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas interaksi dalam lingkungan pendidikannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.